Ya, oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliah kita ya. Ini kuliah apa kita? SPK ya? SPK apa BI ini? SPK ya. Oke, kita belajar SPK. Apa kepanjangan SPK? Sistem. Gimana UTS-nya? Gampang? Udah dicek belum nilainya? Ya, oke. Tanggal berapa sekarang? 23 Mei. 23 Mei. Ada apa di bulan Mei? Ada apa di bulan Mei? Eh, bulan Mei itu bulan jatuhnya Soeharto ya. Tanggal 21 Mei ya. Pak Harto atau Pak Harto? Presiden Soeharto? Ya, tanggal 21 Mei itu Pak Soeharto mengundurkan diri ya. Tahu nggak? Udah lahir belum? 21 Mei 1998. Belum lahir? Nah, saya udah semester 4 itu kuliahnya. Iya, oke. Eh, Pertemuan berapa kita? Pinter. Saya masih punya utang ya. Kalau ngelihat siapa Dita tuh kayaknya. Iya. Ya, ini anak BI mana? BI 19 pagi si pagi ya. Oke, Bu Detin udah bilang belum kalau BI juga ada prakteknya? Oke. Ya, oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar metode yang namanya adalah TOPSIS ya. TOPSIS. Oke. Kelihatan kan? Oke. Metode di SPK yang namanya TOPSIS ya. Saya ajarin seingat saya dulu ya, nanti kalau saya lupa saya nyontek gitu ya. Apa itu TOPSIS? TOPSIS itu adalah metode. Pertama kepanjangannya dulu lah. Apa itu TOPSIS? T-nya apa T-nya? Betul, teknik ya, teknik. O-nya apa? Of, ordering, betul. P-nya apa? Betul, preference. Oke, oke. S-nya apa? By similarity of an ideal solution. Catat dulu, catat. Ya. Hari ini kita latihan ya. Ya. Iya aja lah, iya aja. Ya, technique of ordering preference by similarity of an ideal solution. Ya, jadi hari ini 30 menit terakhir nanti kita manual ya. Oke. Apa Mbak Mai Zuhroh panjangannya? Ya, topsis panjangannya apa? Technique of ya. Kamu nggak nulis ya? Technique of ordering preference by similarity of an ideal solution. Apa artinya?
Apa artinya teknik? Oke, artinya teknik adalah teknik. Apa artinya ordering? Order. Apa artinya order? Aturan. Apa artinya order? Urutan gitu ya. Kalau di sini lebih cocoknya yang mana? Urutan ya. Ordering berarti membuat menjadi order, menjadi teratur, menjadi berurutan gitu. Oke. Nah, berarti apa yang kita orderkan, yang kita orderkan adalah alternatif ya. Yang kita urutkan adalah alternatif. Oke. Apa itu preference? Coba di googling apa artinya preference. Apa artinya preference? Google apa? Google Translate. Apa artinya preference? Ini udah direkam belum tadi? Sudah ya? Sudah. Apa artinya preference? Preference. Pilihan. Kalau saya lebih sukanya preference itu adalah yang lebih disukai gitu ya. Preference itu adalah mbaknya preferensinya pakai HP Androidnya yang mereknya apa gitu. Ya. Kok ketawa? Berarti apa preference? Yang disukai, yang disukai. Similarity itu apa similarity? Ya betul. Mirip ya. Mirip bisa, sama bisa gitu. Similar itu apa similar? Mirip. Wajahnya Mbak Putih itu similar dengan wajahnya Muslihah misalnya. Tapi nanti nilai similarity-nya tuh ada berapa ya? Ya, nilai kemiripannya. Berarti dari apa tadi di sini? Kemiripan, mirip atau kemiripan. Ideal solution itu apa? Ideal itu apa ideal? Ideal. Solusi itu apa? Solusi. Jadi kalau kita bikin dalam satu kata berarti apa? Topsis adalah betul. Topsis adalah metode mengurutkan alternatif ya, berdasarkan dalam tanda petik kesukaan ya, berdasarkan tanda petik kemiripan ya, dari parameter dari solusi ideal berdasarkan kemiripan dari solusi setiap parameter. Bingung kan? Ya. Topsis adalah metode mengurutkan alternatif berdasarkan kesukaan gitu ya. Kok berdasarkan lagi ya? Berdasarkan kemiripan, berarti berdasarkan kesukaannya saya hapus saja lah. Bisa seperti itu ya. Ya, udah tuh beres ya. Ini namanya pengertian dari saya ya. Topsis adalah metode untuk mengurutkan alternatif berdasarkan kemiripan dari solusi ideal setiap parameter. Udah berapa metode yang sudah saya jelaskan? Baru berapa? Baru 3 ya. Apa aja? AHP, SAW, sama yang produk WP ya, WP produk ya, WP ya.
Coba kita lihat urut-urutannya ya. Langkah-langkah aja ya. Langkah-langkah dalam metode TOPSIS ya. Oke, apa nih langkah-langkah dalam metode TOPSIS? Yang pertama itu sama dengan metode SAW ya. Tentukan parameter yang akan digunakan. Tentukan parameter yang akan digunakan. Berarti ini sama cara ketika kita menggunakan metode SAW ya. Apa tadi? Tentukan parameter yang akan digunakan. Tulisannya kebaca kan? Bagus ya? Bagus ya. Mbak Mai, kebaca? Apa tulisannya? Mas Oji, apa tulisannya? Kebaca? Katanya min matanya. Enggak ya? Bukan Mas Oji, beda lagi. Oke. Nomor 2 ya. Tentukan bobot parameter dari setiap parameter. Ya iyalah Pak, ya biar lengkap aja lah. Dari setiap parameter ya, menggunakan metode AHP. Saya kasih kurung di sini AHP level 1 ya. AHP level 1. Oke ya. Nah, jadi yang kedua juga udah Anda lakukan ketika UTS. Ini bukan baru ya. Yang langkah kedua apa? Tentukan bobot parameter dari setiap parameter menggunakan metode AHP. Ini udah nih, udah sampai UTS gitu ya. Yang ketiganya apa? Oh, habis ya, pantesan. Sorry. Oke. Nomor 3-nya ya. Oke. Buat tabel awal ya. Yang menyimpan data mengenai parameter dan alternatif. Ini dikatakan sebagai tabel awal. Tabel awal. Ini juga udah Anda lakukan sebenarnya ketika mengerjakan SAW ya. Cuma note-nya di sini tabelnya belum ternormalisasi gitu ya. Tabel apa? Tabel awal. Oke. Contohnya kayak gimana Pak? Contohnya ya, di sini misalnya ada parameter 1 ya, atau kriteria ya. Saya pakai istilahnya parameter. Di sini ada apa? Ada parameter 2. Di sini ada apa? Di sini ada parameter 3. Sampai pada parameter misalnya parameter M gitu ya. M ini berapa nilai lah. Nah, kemudian di sini ada namanya apa? Alternatif 1 ya. Alternatif 2 gitu ya. Ini juga bukan sesuatu yang baru, cuma bedanya kalau yang lama kita pakai istilah apa? Istilah kriteria gitu ya. Alternatif N misalnya. Maka nanti di sini ada data-datanya. Ada apa? Ada data-datanya. Ini data gitu ya. Ini data. Anda udah mengerjakan SAW kan? Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya.
Nanti satu-satu kita lihat jawabannya. Jawabannya di up di mana? Mana? Oh. Ya bercanda itu. Oke, nah sekarang kita lihat beberapa note, beberapa catatan di poin nomor 3 ini, ya. Beberapa catatan di poin nomor 3. Belum, kalau kemarin kan belum saya detilkan kan, ya, masih sengaja saya buat belum terlalu detil. Sekarang kita detilkan, ya, karena mata kuliah ini nanti presentasinya harus ada aplikasinya yang running, ya. Ya aja gitu. Ya, ya, ya. Oke ya. Jadi nanti harus ada running aplikasi. Pakai apa? Python ya. Oke, bagaimana tadi? Ya, beberapa catatan di poin 3 ini. Pertama, ya, oke, note ya. Yang pertama, value dari setiap atau tipe aja deh ya, tipe dari value. Tipe dari value, ya, itu bisa nilainya adalah numerik gitu ya, numerik gitu ya. Atau juga dia bisa tipenya adalah tipe yang ordinal. Nah, nanti di sini Anda pertahankan tipenya. Misalnya kalau ordinal itu apa, Pak? Misalnya di ordinal ini ada orang yang ngambil skala Likert namanya. Skala Likert. Nah, skala Likert ini biasanya skala 1 sampai 5 sebenarnya ya. Tapi mereka mengatakan seperti ini. Misalnya ada nilai baik sekali gitu ya. Nanti value-nya adalah baik sekali. Jadi misalnya kalau di parameter 2 di sini mereka menggunakan nilai parameternya sebagai value-nya ya. Itu bisa apa? Baik sekali gitu ya. Oke. Bisa juga misalnya apa? Baik gitu ya. Bisa apa misalnya? Cukup gitu ya. Bisa apa misalnya? Kurang gitu ya. Bisa apa misalnya? Kurang sekali. Gitu ya. Maka ini adalah yang saya katakan sebagai tipe data yang ordinal. Sebenarnya nanti bisa aja kita masuk kepada tipe yang tidak numerik, tidak ordinal ya. Tapi nanti saya masuk bahas yang lebih kompleks lagi ya. Kita harus bahas dia HP di sini ya. Oke, nah pertama yang dipahami apa tadi tipenya? Ordinal sama numerik. Kalau numerik kayak gimana Pak? Kalau numerik ya sebenarnya bisa tipenya bisa yang integer misalnya ya. Ini saya generalnya aja ya. Misalnya kalau kita bicara tentang numerik ya, ada dua ya. Ada yang misalnya tipenya adalah integer gitu ya. Apa itu integer? Bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bilangan real gitu ya. Bilangan real. Bedanya apa antara ini? Kalau sudah dapat data mining lanjutan harusnya sudah lancar di sini. Kalau bilangan bulat tuh gimana? Ya dia bulat aja gitu ya. Misalnya ya 10 gitu ya, misalnya 20 ya, misalnya 15 gitu. Mbak Rosita adiknya berapa? Berarti berapa? 0 ya. Kakaknya berapa? Ya udah yang lain aja lah. Dita adiknya berapa? 1 ya. 1 itu Bu. Tapi kalau bilangan real atau bilangan desimal, maka nanti misalnya tingginya berapa? Misalnya ada koma-komanya dia, misalnya 100,75 gitu. Nah, nanti kalau di datanya gimana, Pak? Di datanya misalnya kalau kita bikin di sini, parameternya apa? Yang pertama alternatifnya misalnya baik gitu ya. Tapi saya acak aja ya. Nanti kadang-kadang kalau dikasih nilai kadang-kadang nggak make sense gitu ya. Misalnya di sini adalah cukup, misalnya di sini adalah cukup sekali. Kemarin waktu UTS belum saya detailkan seperti ini, masih saya loskan saja. Tapi nanti ketika UASnya harus sampai sedetail ini, sampai pada programnya. Nah, kalau di sini value-nya adalah value yang ordinal, katakanlah. Kemudian value-nya juga masih value yang bicara tentang nilainya belum dalam bentuk bilangan, masih dalam string, masih dalam apa bilangnya, linguistic value gitu ya.
maka di sini nilainya adalah baik, baik sekali, cukup, cukup sekali. Kalau misalnya di sini kita kasih nilai ya, misalnya nilai di sini misalnya 10 juta misalnya ya. Saya kasih hitam aja ya. Di sini misalnya 10 juta, kemudian 15 juta, 5 juta gitu ya. Kemudian di sini katakanlah 75 juta. Oke. Ya, minggu waktu UTS kalau mau saya bahas nanti nggak jalan-jalan UTS-nya. Tapi di sini yang apa namanya? Katakanlah tipe data yang paling sering digunakan. Yang pertama ini bisa katakan ini adalah bilangan real gitu ya. Bisa aja 10,5 juta kan ya. Bisa aja kan gajinya 5,7 gitu ya. Bisa aja ya. Maka ini saya katakan tipe datanya apa? Bilangan real gitu ya. Oke. Yang kedua adalah bilangan dia ordinal. Itu baru value-nya. Gitu ya. Maka nanti di tabel awal di sini, di tabel awal itu Anda tuliskan apa adanya. Belum kita manipulasi, belum kita ubah, belum kita convert. Ini sebenarnya nanti ada irisannya sama data mining lah ya, sama BI lah. Seperti itu. Nah, itu adalah note yang pertama. Apa tadi? Masalah tipe data. Note yang kedua adalah pada range. Ya, range dari data, range dari data, katakanlah data numerik lah ya. Nah, range pada data numerik ya, ini juga bisa menjadi masalah ya. Misalnya ada beberapa parameter yang memiliki skala yang berbeda ya, range atau skala yang berbeda. Range atau skala data, range atau skala data, maunya gimana? Ya, range atau skala, ya, range atau skala data yang berbeda. Oke ya, maksudnya gimana? Range atau skala data yang berbeda. Misalnya parameter 1, range datanya itu adalah skalanya ya. Skalanya misalnya adalah puluhan gitu ya. Dia adalah puluhan. Parameter berapa? Parameter 1. Parameter 2 misalnya skalanya atau range-nya misalnya adalah jutaan. Itu juga akan menjadi masalah. Kemudian parameter ketiga misalnya skalanya itu adalah mikro 1/1000. Ini namanya apa? Misalnya apa? 0,001 misalnya ya, misalnya. Intinya adalah datanya memiliki range data yang berbeda. Nah, solusinya di mana di sini? Maka untuk poin nomor 2 di sini, solusinya adalah kita menggunakan cara yang namanya di sini untuk yang poin nomor 2 ini, maka nanti solusinya ada cara, ini sebenarnya juga sudah kita lakukan di SAW. Metodenya namanya apa? Normalisasi. Itu ya, normalisasi. Kok saya lupa rumus normalisasi Topsis ya. Oke, sudah ya. Nah, maka nanti langkah yang nomor 3 ini, habis nomor 3 berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Tadi nomor 1 apa? Parameter. Nomor 2 apa? Bobot parameter. Nomor 3 apa? Tabel awal ya. Berarti nomor 4 apa? Ya, nomor 4 adalah mungkin nomor 4 saya tambahkan ya, ubah value setiap sel ya, menjadi numerik. Ini saya tambahkan ya. Ini yang poin nomor note yang pertama ya. Jadi kalau misalnya ada yang
skalanya adalah linguistik gitu ya, linguistik variabel ya, maka ini ubah menjadi apa? Menjadi numerik. Contohnya gimana Pak? Yang nomor 4 ini. Misalnya tadi ada berapa? Ada 5 ya. Apa aja tadi? Ada baik sekali. Yang kedua apa? Baik. Yang ketiga apa? Cukup. Ya, nomor 4-nya apa? Kurang, gitu ya. Nomor 5-nya apa? Kurang sekali. Maka ini harus kita rubah menjadi numerik. Berarti apa? Misalnya kita kasih nilai baik sekali adalah 5, kemudian baik berapa? 4, cukup kemudian apa? 3, kurang berapa? 2, kurang sekali berapa? Kurang sekali itu adalah 1. Berarti perhatikan sini, tabel awalnya tetap dipertahankan kalau dia ada yang mengatakan value-nya adalah baik, baik sekali, cukup sama cukup sekali. Misalnya, tapi di langkah berikutnya Anda harus ubah menjadi apa? Menjadi di sini kalau saya copy ya. Kalau ini saya copy, ini saya copy. Bisa kan di copy? Bisa. Itu di copy enggak? Oke, saya copy di sini. Ya. Maka nanti si baiknya menjadi berapa? Menjadi 4 ya. Baik menjadi, kok nggak bisa dihapus? Ya sudah, kita tambahkan aja. Baik menjadi berapa? Menjadi 4. Baik sekali menjadi berapa? 5. Cukup menjadi berapa? 3. Cukup sekali menjadi berapa? Emang ada cukup sekali? Kurang sekali ya. Kurang sekali itu berarti berapa? 1. Nah, jadi di poin nomor 4 ini adalah variabel linguistiknya kita ubah menjadi dia bernilai skala tertentu. Bisa dipahami? Bisa, gitu ya. Nah, kalau kemarin memang belum sengaja saya cuekin aja gitu ya. Oke, nggak ada cukup sekali ya. Kurang sekali ya. Ya, oke. Ini kalau mikirnya kemana-mana kayak gini, nggak fokus ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya berarti kita masuk langkah keberapa? Langkah kelima, baru kita gunakan normalisasi ya. Normalisasi data yang memiliki range atau skala yang berbeda. Sebenarnya ini semua sih ya yang berbeda. Ya, tapi di sini note-nya all parameter. Ya. Jadi semuanya nanti akan kita gunakan rumus normalisasi. Apa rumus normalisasinya? Apa rumus normalisasinya? Rumusnya adalah Rij sama dengan Xij ya, sum dari I ya. Ya. Apa rumusnya? Saya pakai Excel aja ya. Kita mau ngitung apa nih? Kalau contoh harus gampang ya. Oke, ini saya contohin dari awal ya. Dari awal, berarti di sini kita bikin yang namanya data awal. Ya. Namanya apa? Data awal. Oke. Data awal. Oke. Data awal, kita pengen punya berapa parameter? Ini katakanlah parameter 1 ya, tanpa ada namanya. Kemudian ini adalah parameter 2. Oke, ini adalah parameter 2. Oke. Berapa parameter maunya? Ya udah 4 aja. Parameter 3. Satu lagi parameter berapa? Parameter 4.
Kita potong di sini ya, 30 menit.